Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak, Bapak Ibu sekalian, ini kitab adalah satu kitab yang memberikan pemahaman kepada kita tentang politik ekonomi, siasah al-iqtisadiyah. Jika kita mengacu kepada pengertian politik atau siasah itu sebagai riayah su'unil umat, pengaturan kehidupan umat, maka sesungguhnya tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan kita itu yang tidak berkaitan dengan politik, terlebih dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semuanya itu pasti ada bicara tentang politik. Maksudnya ya tentang bagaimana pengaturan kehidupan masyarakat di aspek itu. Dalam dunia pendidikan, maka kita pasti akan jumpai politik pendidikan. Dalam ekonomi ada politik ekonomi. Dalam pemerintahan ada politik pemerintahan. Bahkan dalam budaya pun juga ada politik budaya. Karenanya maka sebenarnya jika kita ingin mengetahui perkara-perkara yang mendasar dari sebuah pemikiran, ya, aspek pemikiran tentang satu aspek, itu kita mesti membaca dulu seperti uraian buku ini. Jadi politik ekonominya, ya, politik pendidikannya. Karena di situ akan memuat perkara-perkara yang bersifat filosofis itu, bahkan juga ideologis. Karena itu saya ingin mengatakan buku ini sesungguhnya sangat penting. Kita selama ini memang cenderung mempelajari ekonomi itu langsung kepada detail, kepada aspek gitu. Misalnya menyangkut apalagi kalau kita bicara langsung ke manajemen gitu. Apalagi bicara langsung kepada bisnis itu pasti kita tidak akan bisa menangkap apa sebenarnya filosofi di balik itu semua, kenapa muncul teori-teori semacam itu dan seterusnya. Gitu. Jadi maka pembahasan tentang buku ini itu sebenarnya sangat penting, seperti yang pernah kita diskusikan pada pertemuan bulan lalu, kalau misalnya 1 atau 2 bulan yang lalu, bagaimana Islam itu memandang persoalan ekonomi, persoalan utama dari ekonomi. Ini perkara yang sangat penting karena apa yang kemudian disusun dalam sebuah sistem ekonomi itu sesungguhnya adalah ikhtiar untuk menjawab persoalan yang disebut persoalan utama ekonomi itu. Dan kemarin kita sudah diskusikan kalau menurut kapitalis itu persoalan utama ekonomi itu adalah scarcity atau kelangkaan. Kenapa kelangkaan? Karena diasumsikan bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Ketika kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara alat untuk memuaskan kebutuhan itu terbatas, maka disitulah terjadi kelangkaan atau scarcity. Terus bagaimana untuk mengatasi persoalan itu? Disitulah kita bisa memahami kenapa kok kapitalisme itu begitu rupa. Karena bagi mereka ya, solusi atau kelangkaan itu hanya bisa diatasi dengan peningkatan produksi.
Produce to produce to produce itu memproduksi. Nah, dengan produksi itu maka kemudian diharapkan kelangkaan itu akan teratasi. Nah, bagaimana hasilnya? Nah, itu pula yang kemudian dibahas dalam buku ini, bahwa sesungguhnya peningkatan produksi itu tidak otomatis menjawab apa yang menjadi persoalan sesungguhnya di tengah-tengah masyarakat itu. Persoalan sesungguhnya di tengah masyarakat itu bukanlah kelangkaan. Pada faktanya, misalnya kalau ini hari ada banyak orang yang miskin. Miskin itu apa sih? Miskin itu kan sederhananya nggak punya duit gitu. Karena nggak punya duit, dia nggak punya kemampuan beli. Karena nggak punya kemampuan beli, maka dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dia. Itulah yang kemudian disebut miskin, kan? Jadi tidak punya uang. Pertanyaannya, apakah tidak ada uang? Ternyata bukan tidak ada uang. Uang itu ada. Setiap hari itu lebih dari 400 triliun uang beredar di tengah-tengah masyarakat. Tapi mengapa hanya sekedar untuk mendapatkan 10.000, 20.000 rupiah per orang per hari itu tidak sedikit orang yang tidak bisa melakukannya atau mendapatkannya. Jadi jelaslah dari situ bahwa persoalan utama ekonomi itu bukan kelangkaan. Kalau kelangkaan kan berarti mestinya orang miskin itu tersebab tidak adanya uang, kan gitu. Tapi faktanya kan ada uang, sama juga dengan kenyataan bahwa ada banyak orang yang tidak punya rumah, tinggal di emperan tuku, di bantaran sungai, di bawah kolong jembatan. Ya. Nah, kalau di Amerika itu di tenda-tenda, di dalam mobil itu bukan karena tidak ada rumah. Rumah itu ada. Kalau kita datang di komplek-komplek perumahan, kita menyaksikan ada banyak sekali rumah-rumah kosong. Bukan tidak ada yang punya rumah itu, ada yang punya. Tapi itu ada rumah yang mungkin rumah kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi rumah tidak sampai kepada mereka. Karenanya maka tidak bisa tinggal di dalam rumah. Jadi jelas bahwa persoalannya bukan kelangkaan. Ketika Uganda, Ethiopia dilanda kelaparan, itu bukan karena tidak ada makanan. Wong pada saat Uganda itu atau Ethiopia itu dilanda kelaparan, mereka itu di waktu yang sama itu ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran ke negara Eropa gitu. Jadi ada makanan, cuma makanan tidak sampai kepada mereka. Hingga terjadilah kelaparan. Nah, jadi apa yang kemudian disimpulkan dari fakta-fakta itu? Nah, buku ini menjelaskan bahwa persoalan utama itu bukanlah kelangkaan, tapi distribusi. Distribusi kekayaan di antara manusia. Tauzi'us sarwah bainan nas. Nah, kalau distribusi yang menjadi persoalan utama, lalu apa yang harus dilakukan? Pasti berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kapitalisme ketika dia mengatakan bahwa persoalan utama ekonomi itu adalah kelangkaan. Itu produksi. Kalau yang ketika Islam mengatakan bahwa persoalan utama itu distribusi, maka yang dilakukan adalah bagaimana distribusi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, distribusi itu ada dua, ada distribusi ekonomi, ada distribusi non-ekonomi. Distribusi ekonomi adalah distribusi yang terjadi melalui mekanisme ekonomi. Jual, beli, ya, sewa, menyewa. Ya. Jual beli utamanya, karena itulah maka kita sering mengatakan bahwa perdagangan itu adalah basis dari kegiatan ekonomi. Basis dari ekonomi itu perdagangan. Kita mau bikin apa saja, itu ujungnya ya mau dijual. Gitu. Kita mau bikin jasa apa saja, ujungnya juga dijual. Kan? Good and services itu ujungnya itu perdagangan. Ya, jadi dagang, jual beli. Nah, ketika orang menjual, maka dia mendistribusikan barang. Dia mendapatkan uang, terdistribusikanlah uang itu dari
yang punya kelebihan uang kepada orang yang memerlukan uang melalui mekanisme pertukaran, istilahnya begitu, atau jual beli tadi itu. Nah, tapi apakah semuanya itu melalui mekanisme ekonomi? Ternyata kan tidak. Karena ada banyak juga atau tidak sedikit orang-orang yang dia tidak bisa melakukan eh, atau tidak bisa mengikuti ini, tidak bisa mengikuti eh, draft kegiatan ekonomi, eh, tidak bisa mengikuti draft ekonomi oleh karena berbagai sebab. Bisa karena faktor-faktor di dalam dirinya, misalnya dia cacat, ya, tidak punya kaki, tidak punya tangan, umpamanya gitu, atau mungkin dia itu mengalami keterlambatan mental, banyak gitu. Orang seperti ini tentu tidak bisa bertindak atau berbuat sebagaimana manusia normal dalam kegiatan ekonomi. Atau dia tinggal di daerah yang sangat minus atau sangat tandus, tidak ada kegiatan ekonomi pertanian yang bisa dilakukan, umpamanya gitu. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa diharapkan dia mendapatkan sumber daya ekonomi melalui kegiatan ekonomi normal, jual beli atau perdagangan misalnya, tidak bisa. Karena itulah Islam mengenal distribusi non-ekonomi. Distribusi non-ekonomi. Apa itu distribusi non-ekonomi? Distribusi non-ekonomi itu distribusi yang terjadi tidak melalui transaksi ekonomi. Apa contohnya? Contoh yang sangat nyata ya zakat. Zakat itu kan seperti kalau kita baca dalam kerangka ekonomi itu menarik paksa uang di antara orang kaya, kemudian dibagikan secara paksa kepada orang-orang miskin, kan gitu. Wa turaddu ila fuqaraihim. Jadi itu sebenarnya mekanisme distribusi. Sebab kalau mengandalkan kegiatan ekonomi, ini uang nggak akan turun-turun sampai kepada mereka. Karena itu kemudian dipaksa turun melalui mekanisme zakat. Itu yang wajib. Nah, yang sunnah lebih banyak lagi. Ada infak, ada sodako, ada hibah, ada wakaf, ada. Nah, lalu ada mekanisme non-ekonomi yang terkait dengan hubungan kekerabatan. Nah, itu waris. Jadi waris dalam Islam itu sebenarnya kalau kita baca di dalam kerangka ekonomi, itu adalah sebentuk proses distribusi dari orang tua yang sudah meninggal, kemudian harta itu terbagikan kepada ahli waris. Dan lihatlah ahli waris itu kan yang utamakan ya anak istri kan gitu. Begitu ada anak laki-laki udah kekunci semuanya, tinggal istri saja. Bahkan ibu nggak dapat, ya kan? Kemudian cucu nggak dapat, kakak adik nggak dapat. Itu menunjukkan bahwa Islam itu sudah mengatur begitu rupa di dalam keluarga itu mestilah terjadi juga distribusi kekayaan. Tapi distribusi kekayaan yang berkaitan dengan nasab itu tidak bisa berlangsung serta-merta. Dia beriring dengan meninggalnya sang pemilik harta itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana kematian itu berefek ekonomi, berefek terdistribusikannya ekonomi. Apakah itu memberikan impact atau pengaruh yang sangat besar secara ekonomi? Iya, ada banyak orang itu yang tertolong oleh karena warisan kan. Kalau mengandalkan proses-proses dia secara normal, mungkin dia perlu waktu sampai puluhan tahun. Tapi oleh karena dia mendapatkan warisan, langsung dia mendapatkan sepetak tanah, bahkan rumah, ya kan, kendaraan, uang cash, perhiasan dan sebagainya. Jadi dia mekanisme itu memotong proses yang mungkin perlu waktu lama untuk mendapatkan sejumlah harta itu menjadi lebih pendek. Nah, ini hal-hal yang ada yang dalam
karena mereka itu tidak punya basis agama, maka hal seperti ini luput. Bahkan kemudian terjadilah hal-hal yang sangat aneh tuh dalam konteks warisan ini. Misalnya ada orang kaya itu yang mewariskan hartanya itu kepada kucingnya. Mengapa? Karena dia nilai kucingnya itu lebih setia daripada anaknya. Kucingnya itu menungguin dia sampai dia mati. Sementara anaknya itu tidak pernah ada yang nongol. Begitu mati baru dia nongol untuk memperebutkan harta waris. Nah, maka dia tulis testamen itu melalui notarisnya atau pengacaranya itu, bahwa hartanya untuk seluruh kucing, untuk seluruh hartanya untuk kucingnya. Atau ada juga pembantu, ada terjadi itu. Jadi dia wariskan kepada pembantu, karena pembantunya dinilai lebih setia daripada anak-anak. Yang begini ini tidak akan terjadi di dalam Islam, karena Islam telah menetapkan ketentuan yang sangat jelas tentang orang mati. Orang mati itu jasadnya itu menjadi milik syariah untuk memperlakukannya. Karena itu dia tidak boleh mewasiatkan nanti kalau dia mati tubuhnya itu, mayatnya itu misalnya dibuang ke laut, tidak bisa. Dia tidak punya hak. Memang dia punya hak untuk menulis wasiat, tapi begitu dia mati, wasiat itu sudah tidak punya hak untuk dituruti. Malah kalau dituruti bisa salah. Misalnya dia wasiatkan dibakar saja gitu, atau jangan dikuburkan, ditanam di pohon misalnya gitu, nggak boleh. Jadi itu haknya syariah untuk melakukan. Begitu juga hartanya menjadi hak ahli waris itu. Jadi dia tidak boleh juga menentukan perkara-perkara atau menentukan hal terkait harta waris itu dengan melanggar ketentuan waris. Saya diberikan semuanya. Jadi memang ada wasiat ya, ada wasiat itu paling banyak sepertiga. Tidak boleh sampai sepertiga, itu kata Nabi itu udah banyak. Sepertiga itu kan 33%. Sudah banyak. Kalau umpamanya dia tinggalan 1 miliar misalnya, kan udah 333 juta kan gitu. Kalau 100 miliar kan sudah 33 miliar. Ini banyak itu. Jadi Nabi itu benar gitu. Oh, itu banyak. Nah, ahli warisnya yang kebetulan miskin kan digalau dia. Wah, ini kok wasiatnya banyak banget, sementara dia sendiri nggak dapat bagian sebanyak itu. Nah, misalnya gitu. Nah, kembali ke tadi itu, jadi problem utama ekonomi itu sesungguhnya ada distribusi, dan ini hari yang gagal dilakukan oleh kapitalis. Karena itulah maka di tengah gemerlapnya New York, Los Angeles, ini hari boleh dilihat itu udah banyak sekali orang-orang yang tidak punya rumah, dia tinggal di emperan itu. Dan saya pernah waktu Amerika ke New York beberapa tahun yang lalu itu menyaksikan sendiri bagaimana gelandangan itu tidur di emperan toko itu. Cuma gelandangan Amerika ya pakai sepatu, pakai jaket tebal, dan itu mengerikan sekali ya. Kalau di musim dingin itu bisa tiba-tiba mati dia, kedinginan, karena dia tidak punya shelter itu. Jadi dia tidur di emperan toko. Nah, itu yang terjadi. Jadi kapitalisme itu pasti menyisakan kelompok the have not di antara kelompok the have, itu pasti itu senjangan itu. Jadi kapitalisme tidak pernah berhasil mengatasi kemiskinan secara tuntas. Karena lagi-lagi jikapun mereka mengatasi kemiskinan itu langkah-langkah yang sifatnya karitatif, superficial, sementara di tubuhnya sendiri itu justru menciptakan kemiskinan. Ya, misalnya penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang yang harusnya dibagi kepada seluruh rakyat, ini dikuasai oleh segelintir orang. Orang itu makin kaya. Sebenarnya orang itu terlalu kaya itu kan nggak ada gunanya kan, gitu. Sekarang Elon Musk itu punya kekayaan 3.890 triliun. Coba mau buat apa kalau Anda punya uang sebanyak itu?
Itu mau punya rumah sebesar apa itu. Jangan dikira loh rumah besar itu enak. Rumah besar itu kalau terlalu besar itu kan capek juga kita jalan ke dapur jauh, ya kan, jalan ke ruang makan jauh. Kalau rumah kecil kan enak, kemana-mana deket. Ruang makan ya di situ ruang tamu campur gitu. Mau ke toilet, kamar mandi deket. Itulah rumah kecil itu kemana-mana deket itu betul. Ya toh, saya ada rumah itu 2 lantai itu naik ke lantai 2 itu sebulan sekali juga belum tentu. Jadi sebenarnya manusia itu perlunya cuma sedikit. Kalau kita itu punya 2 kamar di dalam satu rumah, pasti yang dipakai cuma satu kan. Kalau kita punya 2 ranjang di dalam kamar, pasti yang satu disuruh keluar. Karena kita cuma butuh 1 ranjang. Kita nggak mungkin pakai sepatu 2 pasang. Ya kan? Sehebat apa orang itu pergi naik jet pribadi, lalu dia pakai 10 jet, enggak mungkin juga. Dia butuh 1 jet saja. Di dalam jetnya itu juga dia hanya butuh 1 kursi, enggak mungkin. Pindah-pindah bisa, tapi tetap aja dia butuh 1. Gitu. Makan 1 piring, udah. Piring kedua sudah enggak enak, apalagi piring ketiga. Minum segelas, coba. Ya kan? Jadi orang sebenarnya tidak perlu terlalu kaya. Nah, cuma masalahnya bagaimana kalau Allah memberikan rezeki yang melimpah kepada kita? Disitulah. Kemudian ada pintu-pintu untuk memanfaatkan kekayaan itu secara tidak normal. Nah, normalnya itu kan cara menikmatinya itu kan dengan jadi begini. Beda antara memiliki dan menikmati. Beda. Apa sih bedanya memiliki dan menikmati? Kira-kira begini penjelasan sederhananya. Jadi Anda ketika masuk ke rumah makan, Anda pesan, ya, Anda pesan, dan di beberapa rumah makan itu kan ada yang harus bayar dulu kan, bayar dulu baru pesanannya keluar. Oke, kita sudah bayar, lalu keluar. Makanan yang kita pesan itu terhidang di meja, kita di depan kita. Alias, atau dengan kata lain, makanan itu menjadi milik kita. Benar ya? Gitu. Tapi apakah setelah makanan itu menjadi milik kita itu lalu otomatis kita berarti sudah menikmatinya? Kan belum. Ya, kapan menikmatinya? Ketika makanan itu kita lahap, kita santap. Itu. Jadi makanan itu menjadi milik kita, iya, tapi belum tentu bisa kita nikmati. Sampai kapan kita nikmati? Yaitu ketika kita santap makanan itu. Ya kan? Nah, ini ada banyak sekali orang-orang itu yang dia tidak menikmati. Memiliki tapi tidak menikmati. Benar nggak? Ya kan? Coba bayangkan tuh adiknya Hasan Al-Bolkiah itu punya mobil mewah 400. Coba. Dia memiliki, tapi apakah dia menikmati? Saya kok ragu. Bagaimana menikmati? Itu kalau tiap hari dia ganti-ganti itu baru setahun sekali itu sampai ke mobil yang pertama. Ya kan? Sehari hari ini pakai mobil 1, hari kedua mobil 2. Kan setahun baru balik lagi ke mobil yang pertama. Gitu. Artinya sepanjang 1 tahun itu sisa itu tidak dinikmati. Dipunyai tapi tidak dinikmati. Nah, makanya Islam itu mempunyai cara untuk menikmati harta. Bagaimana caranya menikmati harta itu? Tidak dikonsumsi, tapi dengan diinfakkan, disodakohkan, nah, itu diwakafkan. Itu menikmati, memiliki dan menikmati. Itu. Nah, ini perspektif ini itu tidak ditemui di dalam kapitalisme. Kapitalisme itulah yang disebut dalam Al-Quran itu al-hakumut takatsur. Jadi mereka itu hanya menghitung-hitung untuk memiliki, tapi dia tidak menikmati sampai mati. Hatta zurtumul maqabir. Karena itu kalau kita uraikan panjang lebar, ini luar biasa. Sistem ekonomi Islam itu, politik ekonomi Islam eh, yang dunia ini hari itu sebenarnya kehilangan karena sudah diterkam oleh kapitalisme.
Baik, saya kira ini sudah hampir jam 9, itu udah mau habis waktunya. Monggo silakan kalau ada yang mau. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah tadi Bapak Ibu kita sudah mendengarkan langsung pengantar diskusi dari beliau untuk malam ini. Insya Allah kita akan langsung masuk ke sesi diskusi pertanyaan dari jamaah sekalian. Nah, ini Ustaz ada masuk pertanyaan dari Fas Eni. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Bagaimana cara pemerintahan Islam dalam memperbaiki kondisi ekonomi negara dan rakyat yang sudah terlanjur bobrok, rusak, banyak utang negara, tingkat kemiskinan rakyat yang tinggi, dan berbagai varian pajak? Mangga Ustadz. Ya, ini memang tidak mudah ya kalau situasi sudah seperti itu. Hanya begini. Kadang-kadang orang itu tidak adil. Ya. Tidak adilnya itu begini. Kerusakan itu kan ditimbulkan oleh kapitalis. Ya. Tapi setelah rusak lalu minta penyelesaian kepada Islam. Itu. Seolah-olah Islam itu kayak mesin laundry gitu, mesin cuci. Yang kalau sudah kotor baru dicuci kepada mesin Islam. Itu. Loh iya, Islam punya solusi itu. Tetapi sistem Islam itu juga punya sistem sedemikian sehingga tidak akan muncul problem-problem seperti yang dimunculkan oleh sistem kapitalis. Nah, itu hal yang juga harus diperhatikan. Seperti ini misalnya. Banyak utang negara. Kan kapitalis yang mengajari utang. Ya, utang dengan bunga berbunga itu jadi problem. Kalau dalam Islam kan tidak akan terjadi kayak begitu. Lalu tingkat kemiskinan rakyat yang tinggi itu kan kapitalis. Kalau Islam kan tidak akan terjadi kayak begitu. Mungkin dalam Islam itu tidak akan kita jumpai orang yang begitu kaya sekali sebagaimana Elon Musk itu. Mungkin tidak akan kita jumpai itu. Mungkin ya. Walaupun mungkin juga bisa karena Islam kan tidak melarang orang untuk menjadi kaya. Tapi kemiskinan ekstrim tidak akan terjadi. Kenapa? Karena bagaimana dia sempat miskin kalau kebutuhan sandang, papan pangan, pendidikan, kesehatan dicukupi. Saya pernah berhadapan dengan kaum buruh dalam sebuah diskusi. Buruh itu kan suasananya sekarang itu seperti head to head dia berhadapan dengan pemilik perusahaan atau majikan. Kenapa? Karena merasa bahwa upahnya itu tidak pernah cukup. Saya bilang bahwa aneh, Anda itu bekerja kepada mereka. Anda mendapatkan pekerjaan, Anda mendapatkan upah. Lalu Anda memusuhi mereka. Bagaimana logikanya? Tapi upah kami nggak cukup. Loh, upah Anda nggak cukup itu kan bukan karena salah perusahaan. Sekarang begini, saya kemudian bilang begini. Andai begini, andai ya saya jadi ingat ya, andai biaya kesehatan itu gratis, biaya pendidikan gratis, listrik murah, transportasi murah. Kira-kira gaji Anda sekarang ini, saya waktu itu tanya berapa rata-rata gaji yang Anda terima, upah yang Anda terima, itu 7-8 juta satu bulan. Anda ini semua itu gratis, cukup nggak? Mereka serempak menjawab apa? Cukup. Nah, itu. Cukup. Berarti yang membuat Anda tidak cukup itu bukan perusahaan itu. Tapi yang membuat gaji Anda tidak cukup itu adalah ini. Pendidikan yang mahal, kesehatan yang mahal, transportasi yang mahal karena BBM mahal dan sebagainya. Nah, ini kebijakannya siapa? Bukan kebijakannya perusahaan, kebijakannya pemerintah. Itu. Nah, kembali ke tadi itu. Jadi kemiskinan ekstrim itu adalah dampak dari kapitalisme. Jadi kalau ditanya terus bagaimana cara mengatasinya, ya tentu saja
menata semua kegiatan ekonomi atau semua sendi-sendi ekonomi dengan Islam. Yang itu pasti tidak mudah karena berhadapan dengan situasi yang tadi sudah disebut. Kemiskinan yang ekstrim, utang negara yang sangat banyak, pajak yang sangat tinggi, dan sebagainya. Itu menggantikan pajak kan juga tidak mudah karena harus mereplace kan. Misalnya ini hari boleh disebut 80, hampir 90% dari pendapatan negara itu dari pajak. Gitu. Jadi kalau sekarang APBN itu anggap sekitar 3.000 triliun, 80%-nya berapa itu? 4/5-nya, 4/5, ya kan? 4/5, 80% itu, kan? 4/5. Kalau 3.000 triliun dibagi 5 kan 600 kali 4, berarti kan 2.400 triliun. 2.400 triliun dari pajak. Lalu tiba-tiba suruh menggantikan itu semua. Ya tidak mudah pasti. Karena itu menyangkut berbagai aspek-aspek dalam sistem ekonomi. Bagaimana menata kembali sumber daya ekonomi yang sudah terlanjur dikuasai oleh segelintir orang, oleh perusahaan-perusahaan asing, perusahaan swasta asing maupun domestik, batu bara, emas, nikel, dan sebagainya itu mesti ditarik di bawah kendali negara. Kan tidak mudah. Ada di situ aspek-aspek hukum dan sebagainya. Gitu. Tapi apakah bisa? Yakin bisa. Yakin bisa. Disitulah pentingnya kita itu mengkaji sistem ekonomi Islam. Tidak bisa. Ketika misalnya kita punya kewenangan lalu ditanya bagaimana, sebentar aku ngaji dulu. Tidak bisa. Saya ada pernah dialog dengan, saya tidak usah sebutkan partainya ya, Partai Islam. Itu kepala departemen ekonominya gitu. Kalau di Partai Islam kan ekonomi mesti ekonomi Islam kan. Lalu saya tanya, ente udah siapin belum itu seperti apa? Belum. Terus gimana nanti kalau? Ya tanya ente aja. Gitu. Jadi ya. Oke. Baik, itu ya. Terus ada lagi pertanyaan? Baik, Ustaz, alhamdulillah untuk pertanyaan pertama Ya. sudah diskusi beberapa bulan lalu, Ustadz telah membahas bahwa sistem ekonomi jelas kerusakannya. Muncullah pertanyaan pertama dan kedua. Yang pertama, politik ekonomi manakah yang dapat diterapkan secara praktis saat ini sebagai solusi terhadap masalah ekonomi? Masalah ekonomi itu apa? Kalau masalah kelangkaan pasti solusinya distribusi. Kalau produksi. Kalau solusinya masalahnya itu adalah distribusi, maka solusinya pastilah bagaimana kegiatan distribusi itu harus betul-betul diperhatikan, baik secara ekonomi maupun secara non-ekonomi. Itu sistem politik mana yang dapat diterapkan? Ya tentu saja kalau kita bicara tentang mana yang mestinya diterapkan, ya Islam. Gitu. Kalau kita kembali lagi kapitalis, ya akan begitu lagi gitu. Ya. Kemudian yang kedua, tanggapan Ustaz terkait dengan itu smart city yang akan rencananya dijalankan di negeri ini. Smart city itu kan sebenarnya lebih mengacu kepada perangkat teknologi, ya, perangkat teknologi, kontrol udara, kontrol kebisingan, otomatisasi di dalam pengaturan lalu lintas, ya kan, penyediaan jaringan internet kecepatan tinggi, ya kan, kemudian pengendalian pencemaran air, ya, dan sebagainya gitu. Itu lebih kepada teknologi. Tapi dia tidaklah otomatis membuat tatanan masyarakat itu menjadi juga cerdas, ya, smart city. Itu sama seperti halnya
ekstrim itu keluarga laki-laki kawin laki-laki tinggal di rumah yang full teknologi. Apakah dia otomatis kemudian keluarga itu menjadi baik? Kan belum tentu. Kan tidak. Bukan belum tentu, malah tidak. Itu rumahnya cerdas, tapi penghuninya goblok. Ya kan? Laki-laki kawin sama laki-laki kan lebih bodoh daripada hewan. Mana ada hewan itu? Di mana tempat itu ayam itu kalau ayam jantan ngejar ayam jantan itu mau kelahi, ya itu di mana tempat begitu. Nggak pernah kita lihat ayam jantan ngejar ayam jantan mau kawin. Jadi kalau mau kawin dia kejar betina. Itu ayam, sekelas ayam aja tidak pernah keliru gitu. Ini manusia yang katanya cerdas itu lebih bodoh daripada hewan. Tinggal di smart house misalnya gitu. Nah, itu contoh gitu. Yang itu bisa terjadi juga. Kotanya smart, tapi penghuninya belum tentu smart. Sama seperti smartphone. Teleponnya canggih, tapi orangnya belum tentu canggih. Gitu. Ya kan? Banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan handphonenya dengan baik. Ini hari loh, ya. Itu sekedar mengendalikan aja banyak yang tidak mampu. Rata-rata orang itu bergumul dengan handphonenya itu, antum tahu berapa jam satu hari? 8 jam, bayangin. Menyentuh handphone itu sampai lebih dari 300 kali. Dan menyentuh Quran berapa kali itu sehari? Berapa menit? Tragis. Smartphone, tapi yang megang stupid person. Ya, oke. Baik. Baik, Ustadz. Alhamdulillah untuk pertanyaan dari kru Syiar Malam sudah terjawab. Ini ada pertanyaan lagi. Allah kan menciptakan ada yang kaya dan miskin. Nah, gambaran miskin dalam pemerintahan Islam itu seperti apa, Ustadz? Apakah seperti gembel-gembel di Amerika? Ini pertanyaan bagus. Apakah tidak ada orang miskin di dalam sistem Islam? Miskin itu kan dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu faktor-faktor internal di dalam dirinya. Orang yang tidak mau kerja, malas. Di masa Nabi itu ada. Di masa Umar itu ada. Ketika ditanya, kenapa kamu di sini? Kenapa nggak kerja? Kami orang-orang yang bertawakal, mutawakilun. Nah, lalu Umar mengatakan, kamu bukan orang-orang yang bertawakal, mutawakilun, orang-orang yang malas. Jadi orang yang begini, yang tidak mau mengembangkan diri, kualitas sumber daya manusianya, tidak mau kerja, lalu dia tidak punya nafkah, jatuh miskin, bisa terjadi dalam sistem apapun, termasuk dalam sistem Islam. Itu. Kemudian yang kedua, faktor-faktor struktural. Nah, kalau faktor struktural ini dalam Islam, insya Allah tidak akan terjadi. Kenapa? Islam itu, sistem ekonomi itu menciptakan begitu rupa kesejahteraan bersama. Jadi, kalau ditanya apakah miskin ada dalam Islam? Ya ada, mungkin ada. Tapi miskin sejahtera. Maksudnya apa? Miskin, tapi tercukupi kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, kebutuhan infrastruktur itu tercukupi. Kenapa? Ini yang mencukupi pemerintah. Itu. Mungkin saja dia tidak punya uang, tapi pendidikan bisa dapat. Mungkin saja tidak punya uang, tapi kesehatan bisa dapat. Itu. Ini yang saya sebut miskin sejahtera. Kalau dalam sistem kapitalis, miskin celaka. Nah, jadi sudah salah miskin, layanan kesehatan dapat, pendidikan tidak bisa, jadi menciptakan lingkaran kemiskinan. Dia miskin, tidak bisa sekolahkan anaknya dia nggak sekolah, miskin pula, terus begitu. Rangkaian kemiskinan. Nah, itu yang banyak terjadi. Begitu. Baik, alhamdulillah Ustadz.
Ini ada pertanyaan dari salah satu jamaah kita yang paling Ya. aktif nih, Ustaz, rajin untuk datang. Nggih. Bu Hasna Johan bertanya, Ustadz, dalam Islam terjadinya kemiskinan umat berawal dari distribusi ekonomi yang tidak merata. Bagaimana Ya. caranya agar oknum yang curang dalam pendistribusian Ya. ekonomi tersebut jerah, Ustadz? Ya. Kan tadi sudah disebut bahwa distribusi itu ada dua, ada ekonomi, ada non-ekonomi. Apa yang bisa menghambat distribusi dalam ekonomi atau distribusi ekonomi? Apa contohnya? Contohnya misalnya eh, ini penimbunan, ya, ihtikor, ya, penimbunan. Itu menghambat distribusi. Tuh. Barang yang semestinya bisa didapat di pasar tidak bisa didapat. Beras misalnya tidak bisa didapat karena ditimbun. Itu. Kenapa dia menimbun? Biasanya kan harapannya harga naik, lalu setelah naik baru dia lepas untuk dapat keuntungan berlipat-lipat. Kan gitu. Ketika harga berlipat-lipat, membuat orang membeli dengan harga lebih mahal. Artinya dia keluar uang lebih banyak. Artinya juga mengurangi porsi untuk keperluan yang lain. Nah ini jahat ini kayak begini. Makanya itu ada hukuman keras buat para penimbun itu. Nah, gitu. Termasuk menimbun uang nggak boleh. Gitu. Makanya dalam Al-Quran itu kan dikatakan alladzina yanqizuna adz-dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun emas dan perak, menimbun uang dan tidak menafkahkannya di jalan dan tidak menafkahkannya, tidak membelanjakan wala yunfikunaha fi sabilillah di jalan Allah, di jalan kebenaran, fabashshirhum bi'adzabin. Maka berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Artinya itu haram. Uang itu harus beredar. Kenapa uang harus beredar? Supaya terdistribusikan. Ibarat tubuh, uang itu darah. Tubuh yang sehat itu darahnya itu mengalir lancar. Tidak boleh terhambat. Kalau sempat terhambat, pasti ada problem di dalam organ di mana darah itu tak sampai ke situ. Kalau darah tersumbat ke otak, jadi stroke. Kalau darah terhambat di jantung, itu bisa jantung koroner. Itu bisa wassalam. Itu yang sering kita lihat kan, lagi nyanyi mati, lagi ngaji mati, lagi ceramah mati, lagi pidato ngaji, lagi nyopir mati. Itu koroner. Nah, tersumbat. Saya karena tersumbat di 2 titik itu pasang ring jantung saya ini. Nah, darah itu laksana, uang itu laksana darah seperti tubuh. Dia harus terus mengalir supaya memberikan efek distribusi tadi itu. Jadi tidak boleh ditahan. Nah, ditahan itu ada dua. Ada yang ditahan oleh karena dia memang tidak dibelanjakan, ditimbun tadi itu. Kemudian yang kedua, ditahan melalui mekanisme ini yang kita sebut sekarang dengan sektor non-real. Uang ketemu uang. Bukan uang ketemu barang. Riba itu uang ketemu uang. Orang pinjamkan 1 juta, lalu dia menarik lebih dari 1 juta menjadi 1.200.000 misalnya. Nah, tambahan 200 itu membuat uang yang 1 juta itu ketambahan 200 tanpa ada tambahan barang. Itu akhirnya uang ketemu uang. Nah, ini kalau dibiarkan dia akan menimbulkan efek yang sekarang ini sangat populer dengan istilah bubble ekonomi, ekonomi balon, yang ini dikeluhkan oleh banyak pihak ini hari karena dia menipu pertumbuhan ekonomi besar, tapi tidak punya efek pembukaan lapangan pekerjaan. Dulu tahun-tahun 80-an, 70-an, itu 1% pertumbuhan itu bisa membuka lapangan pekerjaan sampai 600-800 ribu. Tapi ini hari, boleh dicek, itu paling cuma 200-300 ribu, 200 ribu, 100 ribu, bahkan pernah cuma 40 ribu. 1% pertumbuhan cuma bukan 40%, 40 ribu. Kenapa itu? Karena itu pertumbuhan semu. Statistically dia tumbuh, tapi tumbuh seperti balon. Gede, tapi nggak ada isi.
Nah, itu. Nah, yang begini ini harus dihukum itu. Makanya riba tidak boleh, nimbun tidak boleh itu. Terus kalau distribusi non ekonomi diantaranya zakat. Orang yang tidak mau membayar zakat itu berarti menghambat distribusi. Makanya kemudian diperangi di masa Umar sebagai mani'uz zakat. Dalam konteks ibadah dia tidak beribadah, tapi dalam konteks ekonomi dia menghambat distribusi uang. Ah, begitu. Oke, ada lagi? Baik, Ustaz, ini sepertinya pertanyaan terakhir Oke. dari Bu Firda. Silahkan langsung di-unmute, Bu Firda. Oke, jazakumullah khair kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, semoga Ustadz Ismail selalu sehat walafiat. Amin. Oke, semantan uki. Amin. Ustadz yang mau saya tanyakan ada beberapa. Yang pertama, bagaimana dengan apa namanya tadi yang Ustadz sampaikan bahwa ada mekanisme non ekonomi untuk mendistribusikan harta semisal ya zakat tadi itu. Kalau kemudian orang membalik jawab pajak kan juga begitu, gitu. Pajak itu sama, begitu. Jadi upaya menarik paksa harta dari seseorang untuk orang lain. Itu yang pertama, Ustadz. Ya. Kemudian yang kedua, Ustadz, apa namanya? Ini hari perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam di negeri ini ke depannya itu, ketika kemudian kita menawarkan solusi khilafah, terus perusahaan tuh ya apa Mbak gitu. Jadi bagaimana dengan nantinya begitu perusahaan itu, kalaupun kemudian harus diambil kan banyak konsekuensi rentetannya begitu. Nah ini seperti apa Ustaz? Oke. Itu Ustaz dulu. Ya. Jazakallahu khair. Ya. Yang pertama betul memang pajak itu laksana zakat. Dia memungut dari yang kaya kemudian dibagikan kepada bukan dibagikan tapi untuk kepentingan pembangunan itu. Nah, bedanya di mana? Bedanya adalah bahwa zakat itu memang dia kalau dibaca di dalam kerangka ekonomi dia instrumen ekonomi. Itu instrumen distribusi non ekonomi. Tapi sesungguhnya dia itu adalah ibadah. Itu ibadah. Kalau ibadah, dia tauqif minallah. Tauqif minallah. Dia merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ bedanya. Zakat itu karena dia ibadah, dia tauqif minallah, ditetapkan apa yang boleh atau yang wajib dizakati. Nah, intinya kan ada dua kan, zakat fitrah, zakat mal, zakat badan, zakat mal. Jadi badannya itulah zakat fitrah, hartanya itulah zakat mal. Lalu di dalam zakat mal itu ada zakatun nukut, itu zakat uang, zakat emas dan perak kalau kita baca ini hari. Kemudian zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan itu. Nah, jadi ada basisnya adalah ibadah. Sementara kalau pajak tidak ada basis ibadahnya. Basis ketentuannya juga menjadi tidak ada. Itu nilai spiritualnya nggak ada. Nilai ibadahnya nggak ada. Orang bayar zakat terus pahalanya opo orono. Nah, itu bedanya gitu. Meskipun dalam kerangka ekonomi sama-sama dia menarik uang dari orang kaya kemudian dipakai untuk pembangunan kalau pajak, atau kalau zakat itu diberikan langsung kepada orang miskin. Nah, di situ bedanya. Kalau zakat langsung diberikan kepada orang miskin, sementara kalau pajak dipakai oleh negara untuk membangun atau untuk membiayai berbagai keperluan negara. Gitu. Jadi mesti beda, tidak mungkin bisa disamakan meskipun ada titik-titik yang sama. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi soal apa ya tadi ya? Perusahaan. Oh ya, perusahaan. Perusahaan begini. Perusahaan. Apa masalahnya? Jika masalahnya itu adalah tenaga kerja tidak hilang. Tidak kemana-mana, tidak akan berefek apa-apa. Itu. Mengapa? Karena yang diambil oleh negara itu adalah kepemilikannya.
Itu kepemilikannya. Misalnya begini, ini ada ladang batu bara. Ladang batu bara sebutlah misalnya yang sekarang dikuasai oleh swasta itu, yang besar itu 380.000 hektar. 380.000 hektar. Potensinya itu 65.000 triliun. Lalu dengan sistem ekonomi Islam itu diambil alih oleh negara. Pekerjanya bagaimana? Pekerja terus bekerja. Terus bagaimana dengan perusahaan swasta itu? Ada kompensasi untuk pengambilan alihan itu. Misalnya berapa sih biaya untuk mesin-mesinnya, berarti biaya berapa untuk IT-nya, berapa biaya untuk itu, adalah mekanisme kayak begitu. Jadi tidak boleh juga terjadi kezaliman meskipun mereka sudah melakukan kezaliman segitu lamanya oleh karena mereka mengambil yang sesungguhnya bukan hak mereka dalam kacamata Islam. Nah, gitu. Jadi ada kompensasi untuk menggantikan itu semua. Kan mereka sudah keluarkan uang untuk membangun gedung, untuk macam-macam kayak gitu. Itu bisa dilakukan. Dan ini sebenarnya sebuah mekanisme ekonomi biasa. Dan pasti tidak akan ada yang merasa mengalami kerugian. Mengapa? Karena mereka sudah mendapatkan keuntungan sangat banyak, apalagi ada kompensasi gitu. Memang kalau kita baca di dalam kerangka potensi keuntungan, ya tentu saja mereka berhenti mendapatkan keuntungan itu. Tapi dengan penjelasan dan pengertian, insya Allah hal seperti ini bisa dilakukan. Gitu. Ya, baik. Saya kira itu nggih. Baik, Cukup? alhamdulillah Ustaz, kita cukupkan. Ya, siap. Ustaz, boleh ditutup dengan closing statement dulu, Ustaz? Baik, demikian Bapak Ibu sekalian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi itu bisa dipahami dengan baik dan menambah keyakinan kita tentang luar biasanya sistem ekonomi Islam. Karena itu jangan kemana-mana, teruslah mengkaji Islam, khususnya ekonomi, lebih khususnya politik ekonomi Islam, agar kita bisa memahami dengan sebaik-baik. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas ilmunya pada malam hari ini.